Movie time, yo rehat sejenak dari series anime Claymore. Sekarang kita akan menyajikan sebuah alur cerita film yang sangat menyesatkan. Ya namanya juga akun suka-suka lah ya. Oke, film ini mengisahkan sebuah cerita seorang remaja yang harus bercinta untuk menghancurkan dan menghindari kutukan. Bagaimana ceritanya? Sebelum Mimin ceritakan, Mimin ingatkan ini adalah spoiler konten. Bagi yang sangat ngeyel silahkan disimak. Tapi bagi yang penasaran film aslinya dan tidak mau kena spoiler, tetap ditonton juga ya. Oke, tanpa banyak bacot lagi, mari kita langsung mulai ke intronya. Di awal film kita ditunjukkan sebuah scene di mana seorang gadis remaja yang semok, montok dan bahenol sedang berlari dari sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu tersebut menghantui dan mengejarnya. Kemudian gadis itu pun ditemukan tak bernyawa dengan bagian tubuh bawahnya yang hancur di sebuah pantai. Scene berpindah kepada tokoh utama kita, yaitu seorang gadis remaja yang bernama Jay. Dan ini orangnya. Jay yang baru saja berpacaran dengan seorang pria bernama Hugh, ini orangnya, memulai kencan pertama mereka. Dan karena rasa kasmaran yang begitu menggebu-gebu dan gairah kaula muda mereka yang memuncak, di suatu hari di saat Jay dan Hugh berkencan, terjadilah sesuatu yang enak. Sudah ya. Oke, kita lanjut. Tetapi setelah keduanya berbagi peluh keringat bersama, Hugh membekap Jay yang dimana membuat Jay terjatuh pingsan dan tak berdaya. Dan di saat Jay terbangun dan mendapati dirinya yang sedang terikat di sebuah kursi roda, Hugh meminta maaf kepadanya dan menceritakan sesuatu yang tidak terduga. Yaitu ada sesuatu yang selama ini menghantui Hugh yang telah berpindah kepada Jay, dan Jay harus segera bercinta dengan orang lain agar sesuatu tersebut dapat berpindah dari dirinya. Setelah mengakhiri ceritanya, Hugh pun memperlihatkan iblis yang ia maksud kepada Jay dan membawa Jay pergi dari tempat tersebut. Hugh menjelaskan kepada Jay bahwa jangan sampai dirinya tertangkap karena kutukan yang akan kembali kepada Hugh, dan berusaha secepatnya mencari orang lain untuk memindahkan kutukan tersebut. Setelah kejadian yang sangat mentraumakan tersebut, akhirnya perlahan Jay pun mulai pulih. Ngeliatin apa sih? Muncul batang ya? Waduh. My greatness flicker, and I have seen the eternal to have bitten off the matter with a smile, to have squeezed the universe into a... Beberapa hari kemudian, Jay yang sedang berada di dalam kelas perkuliahannya melihat seorang nenek-nenek yang berjalan ke arahnya. Jay pun meninggalkan kelas sesegera mungkin dengan rasa takut di dalam dirinya. Meskipun nenek tersebut masih mengejarnya, Jay akhirnya memutuskan untuk kabur meninggalkan kampus. Hello? Hello? Jay juga akhirnya menceritakan hal yang dialaminya kepada adiknya Kelly dan sahabatnya Paul. Dan Paul yang mendengar hal tersebut dengan jiwa gentle pria gagah berani, penyayang binatang, ikut juga bersedia untuk menjaga Jay. Di malam harinya, Paul dan Yara menginap untuk menjaga Jay. Jay yang masih ketakutan dan tidak bisa tidur menghampiri Paul yang sedang berjaga di ruang tamu. Can't sleep. Not there. That's okay. Dan di suasana sepi sendu asoy itu pun akhirnya membuat Paul memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Jay. Tapi ternyata... I want to. What the fuck? Go look. Please. I'm gonna go wake up your sister. She should go.
Suara jendela yang pecah merusak keasoyan keduanya. Paul yang berinisiatif memanggil Yara dan Kelly pun meninggalkan Jay seorang diri di ruang tengah. Jay yang penasaran akhirnya memeriksa setiap sudut rumahnya. Namun, sosok menyeramkan yang selama ini menghantuinya pun menampakkan dirinya di dapur. Memang dapur itu nggak bagus ya kalau sudah malam-malam. Bawaannya lapar gitu. Jay, can you open the door? Is it in the house? What's going on? There's nothing in the house, Jay. Pun berhasil kabur dan bersembunyi di sebuah kamar. Setelah Paul dan yang lainnya menghampiri untuk menenangkan Jay, terdengar lagi sebuah ketukan pintu dan mereka pun bersiap menyerang apapun yang berada di balik pintu tersebut. Hey, Tidak sempat tenang sedikit lebih lama, sosok iblis itu pun tiba-tiba muncul dari belakang Yara yang kali ini berwujud pria tinggi besar, membuat Jay langsung berlari keluar rumah dan membawa sepeda kabur sejauh mungkin. Setelahnya Paul dan yang lainnya berhasil menyusul Jay dan mereka berusaha untuk menenangkannya, disusul seorang pria yang juga tetangga mereka bernama Greg. Ini dia orangnya. Should call the police. Lalu mereka pun pergi dengan menumpang mobil Greg untuk mencari Hugh, untuk menanyakan apa yang sebenarnya dialami oleh Jay. Setelah cukup lama mencari kediaman Hugh, mereka hanya menemukan sebuah rumah terbengkalai tanpa ada tanda-tanda rumah tersebut dihuni. Paul akhirnya menemukan sebuah petunjuk dari dalam sebuah majalah kuliner yang banyak sekali berserakan di sana. Dan pada akhirnya keesokan hari, Jay ditemani Greg masuk menuju SMA di mana dulunya Hugh bersekolah dan mendapati bahwa nama asli dari Hugh adalah Jeff. Your name is Jeff. Not Hugh. Is Jeff here? yeah, he is. You want to come in? Dan dengan informasi yang sudah mereka kumpulkan, akhirnya mereka mendatangi rumah Hugh atau Jeff. Tapi saya panggil Hugh aja ya. Hugh pun menceritakan semuanya dan kembali meminta Jay untuk mencari orang lain untuk memindahkan kutukannya. Setelah itu mereka menuju villa milik Greg untuk menemukan solusi bagi Jay. Dan Greg meminjamkan Jay sebuah pistol untuk berlatih menjaga diri. Esokan harinya, di saat mereka sedang bersantai di pinggir pantai, makhluk tersebut tiba-tiba muncul dan menyerang Jay, di mana teman-temannya yang melihat rambut Jay terangkat sendiri akhirnya percaya kepada kisah yang diceritakan oleh Hugh, lalu membantu Jay kabur dari makhluk tersebut. Jay, please! Fred. Jay yang berusaha menembak makhluk itu pun sia-sia karena makhluk tersebut bangkit kembali setelah ditembak oleh Jay. Jay yang terus kabur dari makhluk itu mengambil mobil Greg dan membawanya, lalu dirinya mengalami kecelakaan setelah menghindari sebuah mobil. Jay yang akhirnya tersadar di kamar rumah sakit akhirnya hanya mampu menangis, menyadari dirinya yang sekarang sudah tidak mampu lagi berlari ataupun kabur dari makhluk tersebut. Jika makhluk itu muncul kembali, akhirnya Jay pun melakukan asoy melehoi dengan Greg untuk memindahkan kutukannya. Ya mau gak mau lah, daripada lu mati kan ya kan. Di sisi lain, Paul yang mengetahui hal tersebut tidak senang melihat kedekatan Jay dan Greg, yang mana Paul tahu Greg adalah seorang playboy, cap, bulu perindu. Nanti Jay-nya nggak mau lepas gitu kan, kalau bulu perindunya nggak diambil. Nah, Greg yang memiliki tampang seperti Wiro Sableng, yaitu seseorang yang sangat terkenal di dunia persilatan, Greg tidak terlalu percaya soal kutukan tersebut. Ia mengaku tidak melihat sesuatu seperti yang diceritakan Paul dan yang lainnya setelah asoy melehoi dengan Jay.
Namun di suatu malam, Jay yang sedang melamun melihat kembali makhluk tersebut yang memasuki rumah Greg dan berusaha memberitahu Greg. Saat berada di depan kamar Greg, dengan matanya sendiri Jay melihat makhluk tersebut menyerupai ibu Greg yang sedang mengetuk pintu kamar. What the fuck, Mom? Greg akhirnya tewas menggemaskan setelah diasoy makhluk tersebut. Dan Jay yang melihat hal itu menyadari kutukannya akan kembali kepada dirinya, kembali kabur menuju sebuah pantai. Di sana Jay melihat beberapa pemuda yang sedang berlibur. Jay memutuskan untuk mengasoy mereka semua untuk memindahkan kembali kutukannya. Wih gila, enak banget cuy. Beberapa hari pun berlalu. Jay yang masih mengurung diri setelah kejadian tempo hari di pantai didatangi oleh Paul. Paul menawarkan dirinya sebagai tumbal kepada Jay, namun Jay menolaknya. Ya iyalah, lucu pumen, Jay-nya aja bohai, ngarep banyak lu asoy-asoy ya. Paul akhirnya menawarkan sebuah ide kepada Jay, dan di mana di sini Paul belum tahu ya kalau Jay-nya udah asoy sama orang lain ya setelah kematian Greg. Makanya dia coba menawarkan diri. Kasian cuy. I wanna help. Setelah itu Jay dan teman-temannya mulai melaksanakan ide dari Paul yang dimana mereka akan pergi ke sebuah kolam renang untuk menjebak iblis tersebut. Namun di saat ingin berangkat, Jay tidak sengaja melihat makhluk iblis tersebut berwujud ayahnya kembali menatap dan mengincarnya. Yang mana artinya? Ya artinya 3 pria di pantai tadi sudah pasti mati lah semuanya. Aduh, sia-sia dong asoy melehoi dengan 3 orang. Akhirnya mati semua juga. Lanjut, setibanya di kolam renang, Jay dan teman-temannya pun memasang peralatan untuk menjebak iblis tersebut. Jay juga sebagai umpan mulai memasuki kolam renang dan berenang di sana. Setelah menunggu beberapa saat, makhluk tersebut akhirnya datang dan mulai menyerang Jay yang berada di tengah kolam dengan melempar barang-barang yang sudah mereka siapkan untuk menjebaknya. Meskipun sempat salah sasaran dan menembak teman mereka Yara, akhirnya Paul pun berhasil menembak makhluk tersebut untuk jatuh masuk ke dalam kolam. Jay dengan segera berenang untuk menyelamatkan diri, tetapi saat hampir mencapai tepi kolam, makhluk tersebut menarik Jay untuk tenggelam. Dengan sigap, Paul mengarahkan pistolnya untuk menyelamatkan Jay. Dan akhirnya, dengan keahlian menembak auto aim yang sudah diasahnya dari game FF, akhirnya Paul berhasil mengheadshot makhluk tersebut tepat di biji matanya. Setelah hari yang mengerikan dan sangat mentraumakan itu, Jay yang menyadari bahwa keahlian Paul menembak dari game FF tidak cukup untuk membawa mereka memenangkan turnamen, akhirnya Jay dan Paul pun melakukan latihan bersama. Di tengah gerimis hujan, di kamar yang hening, dan hanya terdengar desahan-desahan asoy. Paul pun akhirnya menerima kutukan tersebut dan mulai jajan ciwi-ciwi di tempat pelacuran untuk memindahkan kutukannya untuk cewek-cewek yang ya gitu. Tapi setelahnya makhluk tersebut masih mengikuti Paul. Jadi artinya ya jajan lagi. Enak banget si Paul nih. So, jadi itulah singkat padat ceritanya. Ya, film yang lumayan meningkatkan gairah imajinasi ya. Ya, kalau sudah nonton film seperti ini, jangan kalian menghayal untuk jadi Paul ya. Karena kan gak enak harus jajan sana sini untuk menghindari kutukan. Mana ada duitnya lagi. Apalagi di saat pandemi sekarang ini. Mending kita lanjut tonton di channel Debo Story. Oke, terima kasih sudah menonton. Mimin Debo pamit. Bye.